Hai Journeys, hari ini jujur, aku agak bingung harus mulai dari mana. Kalian pasti udah lihat nih beritanya seliweran di sosial media seperti TikTok, di X, atau di Instagram. Sekelompok orang melakukan zikir di Candi Prambanan. Dan alasannya karena dapat bisikan atau wangsit dari Nyi Roro Kidul Journeys. Nah, ada begitu banyak lapisan tabrakan di sini. Sinkretisme budaya ya mungkin. Tapi kalau dilihat dari kacamata supranaturalis, ini chaos banget energinya. Sebagai konsultan spiritual, DM aku itu penuh banget sama yang nanyain, Kak Usagi, emangnya Nyi Roro Kidul itu bisa bisikin orang buat zikir? Atau Kak, sebenarnya apa sih efeknya ke candinya itu gitu? Di video kali ini kita nggak cuma bakal bahas kulit luarnya nih, kita bakal deep dive selama beberapa menit ke depan. Kita bedah nih dari sisi sejarahnya, kita bedah sosok Nyi Roro Kidulnya, dan yang paling penting kita bedah fenomena mabuk spiritual yang bikin orang merasa dapat wahyu, padahal mungkin sebenarnya halusinasi. So grab your tea or your coffee. Welcome to the unseen paths of Usagi's journey. Pertama, kita harus respect dulu nih sama lokasinya. Prambanan itu rumah bagi Trimurti, khususnya Dewa Siwa, sang penghancur dan pembaru. Vibrasinya di sana tuh Hindu kuno dan tebal banget. Sudah ribuan tahun mantra-mantra Sanskerta mungkin diucapkan di sana. Nah, coba Journeys, sekarang bayangin deh, kalian nih bawa frekuensi yang benar-benar berbeda, seperti zikir Islam ke rumah orang lain tanpa kulonwun atau izin sesuai tata cara tuan rumahnya itu sendiri. Dalam dunia energi, setiap ritual itu punya gelombang frekuensi yang berbeda-beda. Kita buat contoh ya, Hindu tuh punya frekuensi A, sedangkan Islam itu punya frekuensi B. Dua-duanya bagus ya, dua-duanya juga suci. Nah, tapi kalau dipaksakan digabungkan di satu titik wadah yang nggak tepat, yang terjadi malah adalah short circuit atau korsleting energi. Ini bukan masalah toleransi agama ya Journeys, ini masalah etika spiritual atau ungguh-ungguh gaib. Kalau kamu bertamu nih ke rumah orang, terus kamu ikut aturan tuan rumahnya ya kan? Kamu tuh nggak ujuk-ujuk datang ke rumah orang Jepang, terus kamu maksa mereka untuk masak rendang saat itu juga ya kan? Jadi nih, dari sisi metafisika dasar aja, tindakan ini tuh sudah memicu benturan. Dan benturan energi ini bisa bikin pelakunya atau orang-orang yang ada di sekitarnya itu merasakan negatif feedback. Contohnya nih, seperti pusing, mual, atau amit-amitnya malah bisa kesurupan massal ya Journeys. Lalu nih, alasan utamanya katanya disuruh sama Nyi Roro Kidul. Nah, ini yang menarik sebenarnya nih. Mari kita bedah nih profil dari Nyi Roro Kidul dari sisi kejawen dan supranatural ya. Nyi Roro Kidul itu adalah entitas yang menjaga keseimbangan ya, menjaga harmonisasi. Dalam sejarah Mataram Islam memang ada hubungannya nih spiritual antara Raja-Raja Mataram dengan Ratu Kidul.
Tapi beliau ini dikenal sebagai sosok yang sangat ketat soal aturan, soal tata krama, dan juga soal hierarki. Logikanya nih Jurnis, apakah mungkin nih sosok yang menjaga pakem budaya dan harmoni alam itu nyuruh sekelompok orang-orang untuk melanggar aturan situs cagar budaya, terus membuat keributan antar umat beragama? Kayaknya nggak mungkin ya Jurnis ya. Di Usagi Supranatural Consultant nih, aku sering banget bilang, high spirit have a high class. Maksudnya itu adalah entitas level tinggi itu elegan. Mereka memberikan perintah atau misalnya seperti wangsit biasanya itu untuk kedamaian atau untuk uri-uri budaya atau laku prihatin yang sunyi. Bukan untuk show off di tempat umum yang memicu konflik. Jadi, kalau ada bisikan yang nyuruh kalian tuh buat untuk nabrak aturan atau bikin onar, aku yakin nih 100% nih, itu bukan sosok dari Nyi Roro Kidul atau bundakannya Ratu Kidul itu sendiri. Nah, terus siapa dong? Di dunia astral banyak banget itu trickster spirit, jin-jin iseng yang suka banget menyamar jadi tokoh-tokoh besar. Mereka tuh suka banget membonceng egonya manusia. Saat manusia merasa, wah, aku dipilih nih sama Ratu Kidul. Nah, disitulah trickster masuk dan memanipulasi diri kalian. Ini membawa kita ke poin yang paling penting sebenarnya. Validasi wangsit. Banyak orang yang baru belajar spiritual atau mungkin hidupnya tuh lagi banyak-banyaknya masalah, ini bakalan bikin mereka jadi rentan. Mereka tuh mulai nih mencari-cari pelarian. Ketika tiba-tiba ada suara di kepalanya atau mimpi, mereka tuh langsung telan mentah-mentah Jurnis. Karena itu membuat mereka tuh merasa spesial atau merasa kayak the chosen one gitu kan. Dalam psikologi ini bisa nyerempet ke delusi keagungan atau delusions of grandeur. Dalam spiritual, ini namanya adalah mabuk spiritual. Kamu mabuk oleh egomu sendiri yang dibungkus sama baju agama atau budaya. Nah, gimana sih cara bedain bisikan yang asli atau bisikan yang palsu? Yang pertama, cek rasa atau rasa. Bisikan asli itu bikin hati tenang. Hati kita tuh jadi adem dan damai. Sedangkan bisikan yang palsu bikin jantung jadi lebih berdebar-debar, bikin gelisah, emosi meledak-ledak, dan bawaannya tuh pengen pamer Jurnis. Yang kedua, cek logika. Apakah perintahnya itu masuk akal? Apakah malah merugikan orang lain? Apakah melanggar hukum? Kalau misalkan iya, abaikan aja itu. Biasanya itu adalah trickster spirit. Yang ketiga, cross check. Ini tuh gunanya konsultan seperti aku atau sesepuh lainnya. Kita tuh bisa cek melalui terawangan atau penglihatan atau orang-orang yang ngerti nih. Jangan asal percaya 100% sama pikiran kita sendiri. Aku tuh udah catat beberapa pertanyaan dari kalian di Instagram kemarin. Kak Usagi, kalau kejadian gitu candinya itu bikin kotor nggak sih? Maksudnya di sini adalah kotor dari energinya. Jawabannya itu adalah candi itu adalah ancient technology. Energinya tuh masif. Gangguan kecil kayak gini tuh nggak akan ngerusak candinya sama sekali. Tapi justru mental orang-orang itu yang akan bahaya. Mereka tuh bisa kena bendo atau sanksi gaib. Ya, karena tidak sopan ya kan Jurnis. Buat kalian nih yang lagi mendalami spiritual, please be grounded. Jangan sampai melayang terus. Kaki kalian tuh harus tetap napak di tanah. Spiritual itu tujuannya supaya kita jadi manusia yang lebih baik, lebih waras ya, eling maksudnya. Jadi bukan yang aneh-aneh. Salah satu biar kalian gak gampang kesambut atau kemasukan bisikan-bisikan trickster
adalah menjaga aura kalian untuk tetap bersih dan proteksi diri kalian yang kuat. Kalian bisa rutin nih buat meditasi grounding atau pakai sarana bantu seperti parfum Niskala. Wanginya ini bisa bantu engkor kesadaran kalian biar tetap logis meski sedang melakukan ritual. Di sini parfum Niskala kalian bisa lihat atau bisa cek di Instagramnya Usagi Supranatural, konsultan tentang parfum Niskala. So, kesimpulannya dari kasus Prambanan ini, menurut pandangan aku pribadi, itu adalah kasus yang kurangnya literasi spiritual dan juga tingginya ego untuk merasa si paling benar. Kasian banget sih sebenarnya, karena niat mereka mungkin sebenarnya baik ya kan, buat berdoa ya. Tapi caranya aja dan tepatnya sebenarnya yang salah frekuensi. Gimana menurut kalian Journeys? Kalian pernah nggak nih dapat mimpi atau bisikan yang aneh-aneh? Coba cerita di kolom komentar di bawah. Aku tuh bakal bacain satu-satu komen kalian. Buat kalian nih yang mungkin suka dengan hal-hal mistis, perjalanan, atau membedah suatu kasus, kalian bisa ikutin channel aku Usagi's Journey. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian juga butuh konsultasi private soal karir, asmara, atau cek aura, kalian bisa cek Instagramnya Usagi Supranatural, konsultan yang ada di deskripsi. I'm Usagi, sign out, stay magical, stay logical, bye bye.